Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 Inggris Fakultas Teknik Informatika yang terdiri dari Adi Caksono dan rekan saya Adi Suwarno, saya Agus Rosadi dan rekan saya Agus Derajat. Saya Dita Rosita dengan rekan saya Niko Alan Prabowo. Saya Benny Prawigo akan mempresentasikan konfigurasi DHC server pada server Linux dengan klien Windows. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah metode protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian IP address dalam suatu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP address kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP server dipasang di jaringan lokal atau LAN, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan IP address yang secara otomatis dari server DHCP. Selain IP address, banyak parameter jaringan lain yang dapat diberikan oleh DHCP server sebagai default gateway dan DNS server. Saya akan menjelaskan cara kerja DHCP. Yang pertama, IP-less request. Klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Kedua, IP-less offer. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Ketiga, IP-less selection. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Keempat, IP-less acknowledge. DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Yang kedua, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan suatu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang keempat, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Yang kelima, mencegah terjadinya IP konflik. Lalu kekurangan DHCP yaitu semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak tergantung. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan hardware DHCP server. Yang pertama, komputer server, yaitu komputer yang akan memberikan IP kepada komputer klien yang akan menjadi DHCP server. Yang kedua, komputer klien adalah komputer yang akan meminta IP kepada komputer server. Yang ketiga, switch sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal, penerima dan pengirim data dari komputer sumber ke komputer tujuan. Yang keempat, kabelan sebagai penghubung dalam piranti jaringan. Kebutuhan DHCP server untuk softwarenya, yang pertama, Linux Debian. Debian diperkenalkan oleh Ian Murdoch, mahasiswa Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari nama mantan kekasihnya yaitu Debra dan namanya yaitu Ian. Kelebihan Debian, yang pertama gratis, open source, stabilan program telah teruji, lintas platform, mudah dipelihara, dan jarang down. Kelemahan Debian, versi software yang terlalu tua, sulit dikonfigurasi saat install pertama kali, dan perlu repositori yang besar sekitar 40-60 GB. Oke, yang kedua softwarenya Windows XP. Kelebihan Windows XP adalah lebih stabil, aplikasi yang banyak dan maksimal, user friendly, mudah untuk mengenali hardware tambahan,
dukungan driver yang lebih banyak, lebih mudah install aplikasi di Windows. Kekurangan dari Windows XP adalah sistem keamanan kurang baik sehingga banyak virus dan mudah dihack. Kedua, banyak sistem crash-nya. Sharing data di jaringan juga cukup lambat dan harganya yang cukup mahal. Langkah awal untuk instalasi di HCP server adalah pertama, kita install Linux Debian 6.4 pada server komputer. Yang kedua, install Windows XP pada komputer klien. Yang ketiga, pastikan driver lengkap sudah terinstall dengan baik. Yang keempat, pastikan clamping kabelan sudah tersambung dengan baik dan diuji dengan tester. Yang kelima, sambungkan komputer server, switch komputer klien dengan menggunakan kabelan. Selanjutnya kita akan membuat atau menyeting konfigurasi server. Yang mana yang akan kita perlukan di situ adalah menyeting IP server yang akan dituju. Yang kedua, membuat nama domain sebagai alamat pengganti IP pada web. Yang ketiga, kita membuat satu tempat untuk menampung semua email yang akan dikirim yang di server. Dan yang ketiga, kita akan membuat postingan. Untuk yang langkah pertama yaitu membuat setting IP server. Pertama kita harus membuka dulu server Linux ya, seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengedit nama yang ada di server. Kita ketik di situ name configuration lokal dengan menggunakan nano, kemudian ketik di dalamnya zonnya, kita beri nama debian.com. Setelah itu kita ketik tipe master, kemudian filenya berada di etc bin dengan nama debian untuk meletakkan database-nya sekalian. Kemudian untuk penutup kita simpan. Lanjutnya dengan pemberian nomor IP address ya. Dan di sini menggunakan 99 sebagai IP dalam address tadinya. Tipe master kita masukkan atau kita simpan di PC bin sebagai IP19. Lanjut kita simpan, kemudian masuk di konfigurasi IP lokal IP yang sudah kita buat tadi, kita aktifkan untuk memberikan kuota sebesar 255. Kemudian kita edit nano Debian lokalnya. Kita ketik di situ localhostnya dengan debian.com, kita ganti localhostnya, kita hapus menjadi www.debian.com. Kemudian pada IP addressnya kita ganti 199.99 dengan nama localhost kita ganti menjadi debian.com. Jangan lupa pada www-nya kita ketik untuk gateway-nya. Kemudian pemberian IP, alamat IP, pada mail tetap menggunakan 199. FTP-nya juga ada yang salah. Saya ketik dulu di FTP-nya juga 9, samakan dengan yang di IP. Kita simpan, kemudian masuk pada LDP19, name lokal, name konfigurasi lokal yang tadi sudah kita edit. Kita masukkan IP-nya sama dengan yang tadi pada konfigurasi awal. Cuman di sini ada perbedaan pada tipe masternya. Localhost kita ganti debian.com. Kemudian line 1 debian.com juga kita simpan. Kemudian masuk pada edisi resol konfigurasi. Di sini sudah diberi server name-nya, IP-nya 199. Kemudian lanjut pada penginisialisasian, kemudian kita restart. Hal ini harus dilakukan agar konfigurasi tadi bisa tersimpan, karena server harus kita restart agar membaca. Ini
kita masukkan dengan ping DBN ya, dbn.com, tapi kita masukkan di situ langsung pada nomor IP-nya. Untuk itu kita masuk pada editor dengan DHCP-nya kita masukin. Crash harus kita hapus. Untuk broadcast address kita ganti menjadi 199, kita sesuaikan dengan IP address untuk server yang akan diakses nanti. Kita ketik di situ domain name-nya dengan nama dbn.com. Kemudian pada server kita ketik juga nomor IP, alamat IP yang kita tentukan tadi, yaitu 199.99.99. Kemudian ring di sini untuk memberikan batasan pada user bahwa yang digunakan pada IP 100 sampai 200. Netmasknya kita di netmask umum, subnetnya kita di 0 belakang. Kemudian kita simpan. Setelah itu selanjutnya kita akan mengedit WW-nya, var WW, kita masuk di situ. Kita lihat indeksnya, kita membuat indeks. Untuk pertama kita mencoba di situ saat kita berhubungan dengan atau akses ke server akan muncul kalimat web server sukses. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi untuk IP-nya. Ya, pengiriman IP ya, harus kita konfigurasi square mail-nya. Itu kita hilangkan tanda untuk pengiriman. Untuk server name kita ganti menjadi dbn.com, mail dbn.com. Kemudian virtual hostnya kita ganti dengan IP yang kita setting dari awal 199. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita mengedit juga postfix-nya. Kita ketik postfix di main konfigurasinya, kita sesuaikan namanya. Di situ masih localhost.com, kita ganti. Ya, kita hapus. Kemudian kita ketik ini alamat yang dituju. Setelah itu di inet protokol kita masukkan all untuk semua user bisa mengakses atau mengirim mail. Kita simpan. Kita membuat direktori mail dengan mail dir. Setelah itu kita masuk ke Apache. Di Apache konfigurasi kita juga harus menambahkan itu di situ etc square mail dengan alamat yang sudah kita berikan direktori Apache konfigurasi. Kemudian kita akan melihat apakah ada HTTPD konfigurasi. Jika tidak ada, kita harus membuat di situ server name HTTP konfigurasi. Kemudian di port konfigurasinya kita beri port IP address. Ya, kita simpan. Kemudian di available set ya, setnya juga kita harus virtual hostnya kita ganti alamat IP server, kita simpan. Jangan lupa ada order allow ini, kita harus sesuaikan dengan itu. Kemudian kita voting untuk mengaktifkan konfigurasi yang telah kita buat tadi. Oke, voting selesai. Kita akan menguji coba nantinya server yang sudah kita buat. Kemudian kita tunggu votingan ini sampai ready. Setelah ready baru kita bisa mencoba dengan virtual. Ya. Kita tunggu. DHCP dibaca, Apache juga. Nah, masuk pada login. Masukkan, selesai. Setelah itu kita akan coba masuk menggunakan klien. Di sini kita menggunakan Windows XP virtual
box. Saya buka di sebelah kiri adalah Windowsnya. Kemudian saya lihat propertiesnya, di situ saya kosongkan untuk setting IP-nya. Kita jalankan koneksivitas, apakah ada respon dari server untuk pemberian IP address secara otomatis atau dinamis. Jika ada flashback dari server pemberian IP address, maka akan terhubung koneksi antara klien. Nah, kita harus setting juga di situ untuk namanya harus sama, yaitu pemberian akses ke server, nama komputer di situ, klien di sini juga harus kita samakan klien. Oke. Kemudian kita reboot lagi, ya. Di sini ada sedikit masalah pada manajernya, saya entax dulu, ya, saya ulangi lagi, saya bukan lagi, koneksi, ya, saya setting di situ, network propertiesnya, oke, sampai muncul di situ tampilan koneksi terhubung pada layar Windows. Kemudian, ini sudah muncul IP yang diterima oleh klien. Kemudian saya coba masuk menggunakan browser, saya ketik nanti alamat debian.com tanpa harus mengetik IP address. Ya, sampai Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Yes. Saya Dedi Prayogo. Kami akan mempresentasikan konfigurasi DHCP server pada Linux, Debian dengan server klien Windows XP. Kok nggak pada ngomong begitunya? Oh iya. Atau pakai teks itu, pakai teks. Teks dulu kami. Ulang lagi. Yuk. Satu. Semoga bermanfaat. Yes. Ulang dulu dong. Ya kan. Ngomong apa?